Halo bosku, kita kembali lagi di channel Pikachu Mil. Kali ini kita akan bahas stasiun sterilizer atau perebusan TBS bosku. Di sini adalah sterilizer merek Tanner, di mana sterilizer ini merupakan sterilizer vertikal, dia ke atas bosku. Ada yang horizontal, dia melintang bosku. Beda. Kita kali ini menggunakan sterilizer vertikal bosku. Di sini tampak bosku, kita menggunakan 4 sterilizer, di mana setiap pabrik atau kapasitas pabrik berbeda-beda bosku. Ada yang menggunakan 3 sterilizer, ada yang 4. Karena berhubung kita kapasitas 45 yang bisa di-upgrade naik ke 60, kita menggunakan 4 sterilizer bosku. Nah, tujuan dari sterilizer sebelumnya kita sudah bahas untuk menonaktifkan enzim lipase bosku, atau supaya FFA-nya tidak naik, jadi dinonaktifkan. Ini adalah bagaimana pertama kali dalam proses perebusan kita harus pastikan pintu rebusan bagian bawah tertutup bosku. Sebelum ditutup, brondolannya harus dibersihkan supaya pintu rebusan merata bosku. Artinya tidak ada permasalahan dalam menutup pintu rebusannya bosku. Nah, tampak operator membersihkan bosku. Setelah dibersihkan, barulah pintu rebusan ditutup dan dikunci. Nah, itu ada namanya bosku lock ring. Dia menutup pintu rebusannya. Ini adalah 75% bosku. Setelah ditutup, sterilizer siap untuk diisi. Nah, sterilizer ini bosku, setelah masak buahnya bosku, dia akan dibawa ke tracer, stasiun pengempaan yang sudah kita bahas sebelumnya bosku, yaitu stasiun pengempaan. Nah, ini adalah sterilizer vertikal yang siap untuk diisi supaya kita mengolah. Nah, sterilizer ini bosku merupakan sterilizer yang cukup kategori krusial dalam pengolahan kelapa sawit, karena disinilah awal mulanya bagaimana kita harus melihat standar operasional dalam pengolahan kelapa sawit. Kalau dia tidak matang akan beresiko terhadap CPO yang kita hasilkan. Nah, dalam pengisian sterilizer bosku, waktu yang dibutuhkan adalah 20 menit, dimana dari stasiun sortasi atau loading ramp ke rebusan itu 20 menit sampai penuh. Tampak bosku, beginilah proses pengisian sterilizer. Nah, ini adalah gate dan juga cut yang akan masuk ke rebusan bosku. Tampak TBS masuk ke dalam rebusan. Nah, penggerak dari cut dan gate itu menggunakan hidrolik bosku. Ini adalah feedingnya, di mana setiap rebusan memiliki cut dan gate yang tersendiri bosku. Jadi TBS itu masuk secara kontinu. Nah, tampak bosku TBS yang kita terima siap untuk kita rebus.
TBS yang dari loading rem tadi bosku dibawa menggunakan scraper conveyor, dimana setiap bagian dari scraper itu terdiri dari TBS yang akan kita olah bosku. Nah, ini adalah incline TBS conveyor bosku. Nah, sebelum masuk ke feeding, dia melalui incline conveyor bosku yang kemiringannya itu yang sangat drastis bosku. Nah, ini adalah stasiun rebusan atau sterilizer. Ini adalah incline FFB conveyor bosku. Tampak dia sangat kemiringannya sangat drastis. Nah, di sini beban tertinggi dalam stasiun rebusan bosku. Panjangnya ya mungkin bisa kita taksir lah bosku, kurang lebih ada 20 meter. Nah, ini adalah cut sterilizer yang masuk ke rebusan. Ini menggunakan sistem hidrolik bosku, dimana dia bisa naik dan turun. Nah, beginilah tampak pengisian dari TBS. Nah, tampaknya bosku di sini rebusannya sudah penuh. Nah, hidrolik mulai bergerak untuk menutup cutnya bosku. Nah, langkah pertama dalam menutup pintu rebusan bagian atas, cutnya dipastikan harus tertutup. Setelah itu gate-nya bergerak naik ke atas supaya pintu rebusannya bisa ditutup bosku dan siap untuk diolah. Ini adalah proses bagaimana penutupan dari pintu rebusan bagian atas bosku. Sama seperti yang di bawah, dia menggunakan lock ring dan semuanya harus kita pastikan sesuai standar operasional bosku. Di sini adalah operator Tohirin yang sedang menjalankan SOP bosku. Setelah rebusan siap untuk direbus, kita akan merebus. Pertama kali kita harus pastikan steam supply dari rebusan maksimal bosku. Nah, tampak bosku, ini awal mula proses perebusan. Dia sedang melakukan namanya deaerasi. Deaerasi adalah mengeluarkan oksigen yang ada di rebusan bosku. Nah, air dan uap yang pertama kali oksigen itu dikeluarkan melalui valve kondensat bosku. Nah, tujuannya kenapa deaerasi itu dilakukan? Karena proses penghambatan matangnya buah itu menghambat laju panas adalah oksigen dan air. Nah, awal mulanya itu bosku, valve kondensat itu dibuka bosku dan bypassnya dibuka supaya oksigen yang ada di dalam bejana tekan itu rebusan sama dengan seperti bejana tekan ya bosku, dimana supaya maksimal pematangan dari TBS dan brondolan itu harus benar-benar bersih dari
oksigen dan air bosku awal mulanya. Nah, deaerasi ini terjadi sekitar 5 menit bosku. Nah, di mana 5 menit steam masuk dan valve kondensat terbuka supaya sirkulasi oksigennya terdorong keluar bosku. Nah, di sini tampak mulai pergerakan steam masuk. Ini adalah peak 1 bosku, di mana steam inlet open dan juga exhaust dan kondensat valve tertutup bosku. Nah, disinilah steam itu naik sampai sekitar 3 menit bosku. Nah, selama peak 1 ini berlangsung, steam tetap masuk ke dalam rebusan bosku. Nah, setelah peak 1 dia terjadi proses pembuangan dari steam yang masuk tadi bosku, supaya air dan juga oksigen keluar. Barulah dilakukannya peak 2 bosku, dimana peak 2 steam masuk lagi dan juga keluar lagi nantinya bosku. Nah, ini tampak bosku kondensat dan bypassnya terbuka bosku. Nah, setelah peak 1 kondensat dan bypassnya open, steam tertutup bosku, dan semua yang ada di dalam rebusan setelah peak 1 dia keluar bosku. Nah, baik air dan juga oksigen keluar bosku, drop, tekanannya turun karena di dalam bejana tekan tadi ada steam, dia keluar bosku melalui exhaust dan bypass kondensat valve dan bypass kondensat valve bosku. Nah, tampak ini adalah peak 2, steam masuk bosku, exhaust dan bypass valve tertutup. Di sini peak 2 selama 8 menit bosku, dimana 8 menit steam masuk bosku ke dalam rebusan. Steam ini berasal dari mana bosku? Dia berasal dari BPP. Steam ini dihasilkan oleh boiler bosku. Nanti mungkin video berikutnya kita akan bahas bagaimana proses kerja rebusan dan juga nama-nama dari rebusan tersebut bosku. Nah, tampak bosku di sini hampir selesainya dari peak 2 bosku. Rebusan kita ini menggunakan 3 peak atau biasa dikenal dengan 3 peak. Nah, ini bosku kondensat dan bypass kondensat valve akan terbuka bosku. Nah, steam inlet tertutup, di mana proses penurunan dari tekanan yang ada di rebusan keluar bosku. Supaya apa? Begitulah proses dari perebusan tandan buah segar yang kita terima bosku. Nah, di sini kalau kita tetap paksakan dia naik steamnya tanpa kita buang, saya yakin TBS pasti tidak matang bosku. Pasti baik terjadi pemimpinan, pengempaan tidak maksimal bosku. Nah, di sini steam inlet tertutup dan kondensat dan bypassnya terbuka bosku. Nah, disinilah peak kedua itu terjadi. Setelah ini kita akan naik ke peak 3 bosku. Nah, peak 3 mulai beranjak naik bosku. Peak 3 terjadi setelah peak 1, peak 2 terlewati bosku. Nah, tampak mau ke peak 3, steam inlet terbuka dan kondensat dan bypassnya terbuka karena memastikan di dalam rebusan itu kosong dari oksigen dan air kondensat bosku. Di sini inlet steam dan valve kondensat dan bypass terbuka bosku. Nah, setelah peak kedua kita akan melakukan atau rebusan akan melakukan peak 3 bosku, di mana proses perebusan steam tetap maksimal bosku. Nah, peak 3 terjadi selama 4 menit bosku, dimana selama 4 menit
inlet steam open dan kondensat baik bypass kondensat close bosku, tertutup, supaya buah yang ada di dalam sterilizer itu tersteam dan masak dengan sendirinya bosku. Begitulah proses perebusan tandan buah segar kelapa sawit bosku. Tampak bosku pik 3 naik ke atas. Di sini kalau kita lihat tampak steam kita itu 38 psi bosku. Nah, kalau mau tahu psi ke bar, 1 bar itu 14,5 psi bosku. Nah, satuan-satuan dari teknik sebenarnya ada di Mbah Google bosku, bisa dilihat atau di searching. Nah, di sini bosku tetap inlet steam terbuka dan kondensat dan exhaust dan juga bypassnya tertutup bosku, supaya proses pematangan dari perebusan tandan buah segar maksimal bosku, supaya pemipilan dan juga pengempaan, pengepresan, pemisahan dari baik cangkang, inti dan juga dari tandannya itu terlepas secara maksimal bosku, supaya hasilnya juga maksimal bosku. Nah, di sini bosku steamnya naik sampai 43 psi bosku. Setelah itu barulah proses holding atau penahanan dari steam rebusan itu berlangsung bosku, dimana steam holding itu dialah proses pematangan, dimana steam itu naik dan juga turun di sekitaran 43 psi sampai 41 psi. Seperti itulah berikutnya bosku selama 30 menit sebelum proses pematangan selesai. Tampak bosku itu adalah steam exhaust safety valve-nya bosku. Apabila lebih dari 43, maka safety valve rebusan akan keluar bosku. Salah satu fungsi dari safety valve adalah untuk menjaga bejana tekan itu tidak melakukan human error atau masalah di dalam sterilizer. Apabila steam lebih dari 43 psi, dia akan terbuka secara otomatis bosku, keluarnya melalui blow down chamber. Nah, di mana steam atau uap bekas dari rebusan itu keluar dari pipa-pipa exhaust bosku. Nah, sebelum hal ini terjadi, kita pastikan safety valve yang ada di sterilizer kita berfungsi bosku. Ini adalah pipa safety valve dari rebusan nomor 1. Ini adalah proses holding bosku. Nah, seperti yang saya sampaikan, 43 psi safety valve terbuka dan juga steam inlet rebusan tertutup. Exhaust dia berfungsi supaya menurunkan steam yang ada di dalam rebusan. Nah, exhaust safety valve tadi bosku dia open. Nah, ini adalah bagaimana tampak dari atas hasil dari rebusan atau TBS yang sudah matang masuk ke stasiun pengempaan bosku, dimana dia menuju ke tracer. Nah, setelah sistem holding selesai, proses perebusan tandan buah segar selesai juga bosku, dimana holding selama 30 menit selesai. Nah, di sini bosku lamanya dari proses perebusan itu kita melihat tergantung dari TBS yang kita terima. Apabila TBS-nya normal, kita menggunakan waktu 65 menit bosku. Nah, apabila TBS yang kita terima dia restan atau terlalu lama di lapangan, kita menggunakan waktu rebus 60 menit. Nah, apabila
TBS cenderung yang kita terima itu banyak mengkalnya atau waktu panennya terlalu cepat, kita menggunakan waktu rebus 70 menit bosku. Kenapa hal ini terjadi? Supaya mengefektifkan dari proses bagaimana kita nantinya untuk mengolah tandan buah segar yang sudah kita masak. Kalau kita samakan, pasti bosku akan berdampak terhadap hasil yang kita peroleh, baik kondensat, baik minyaknya, baik kematangan dari TBS itu berpengaruh bosku. Jadi semuanya kita sesuaikan. Nah, terima kasih bosku untuk waktu dari bosku-bosku semuanya yang menonton dan melihat video kali ini. Semoga bermanfaat dan juga mengedukasi buat bosku-bosku. Jangan lupa share apabila video ini bermanfaat bosku. Semoga kita bertemu di video berikutnya.